Ya Nabi salam alaika
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati wa ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatul Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 5340, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiflu la yusalla alaihi." Anak-anak yang meninggal dunia dalam kurung tidak disolatkan di atasnya. At-tifil, anak-anak, la yusalla alaihi, tidak disolatkan di atasnya. Wala yurathu, dan tidak diwarisi dia. Wala yarithu, dan tidak mewarisi dia. Hatta yastahilla, sehingga dia mengeluarkan suara. Jadi bayi yang meninggal dunia yang keguguran dari kandungan ibunya tidak wajib disolatkan. Bahkan bahasanya tidak boleh disolatkan. Kalau lahirnya tidak bersuara, tapi apabila dia lahir bersuara, menangis walaupun sebentar, lalu meninggal dunia, maka prosesnya sama dengan orang dewasa. Fardu kifayah hukumnya untuk dimandikan, untuk disolatkan, untuk dikafani Allah, dan untuk dikebumikan. Hanya saja perbedaan dari cara pelaksanaannya. Di takbir ketiga tidak membaca doa Allahumma ighfir lahu, karena anak itu tidak punya dosa, tapi doa yang dibaca ketika takbir ketiga menyolatkan jenazah yang belum balik adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa zukhra wasaqil mawazinahuma wasabbit qulubahuma ajrahuma. Itu semisal doa yang dibaca ketika takbir ketiga. Dalam hal ini ada khilafiyah. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kalau usianya sudah 4 bulan lebih,
lalu lahir tidak mengeluarkan suara, tetap wajib dimandikan, dikafani. Tetap wajib dimandikan dan dikafani kalau usianya sudah lebih 4 bulan. Tapi kalau usianya di bawah 4 bulan dan dia tidak bersuara, maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib disolatkan, hanya dikuburkan saja. Tapi apabila yang lahir itu tidak berbentuk manusia sama sekali, hanya berbentuk darah yang bergumpal atau berbentuk daging bergumpal, lahir dia sebesar bakso beranak, itu tidak wajib dikuburkan. Kenapa? Karena dia belum lagi berbentuk manusia. Karena yang wajib dikuburkan itu ketika sudah berbentuk manusia, mengamalkan firman Allah, wala qad karramna bani Adam. Kita demi sungguh kami memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kurang dikit, tidak mulai normal nih. Dia pemanasan dulu. Dikit saja. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Karena masih ada terjadi kekeliruan di tengah masyarakat. Apa kekeliruannya? Pernah kejadian seseorang yang dikatakan telah tamat pondok pesantren, kemudian ditanya tentang bayi yang meninggal dunia, lalu dia spontan mengatakan kuburkan saja, wajib apa-apa. Maka kita mesti tanya dulu, usia kandungannya berapa bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lahir hidup atau tidak? Ini kalau antum ditanya tentang bagaimana cara penyelenggaraan bayi yang keguguran. Pertanyaan pertama, kandungannya berapa bulan? Yang kedua, lahirnya ada tanda-tanda kehidupan atau tidak? Memang dia tidak bersuara ketika lahir, tapi waktu lahir langsung mulai dia mati. Berarti ada tanda kehidupan. Perutnya turun naik, berarti ada tanda kehidupan. Pas waktu lahir dia langsung berkedip, langsung meninggal dunia, ada tanda kehidupan. Jadi maksud bersuara di sini bukanlah bersuara, tapi tujuannya, inti dari hadis ini adalah apakah ada bukti hidup atau tidak. Oh, saya tadi ada tetangga keguguran, waktu lahir anaknya bergerak tapi nggak bersuara lalu mati, nggak kami sholatkan. Kenapa nggak kamu sholatkan? Hadis kan bersuara, bukan bergerak. Itu orang salafi memahami hadis. Kalau kata ulama-ulama mutaqaddimin, yastahilah itu secara tekstual memang bersuara, tapi secara makna hukum adakah tanda hidup atau tidak? Bisa dipahami? Adakah tanda hidup atau tidak? Kalau ada tanda hidupnya, baik bersuara atau bergerak atau bernafas atau menangis, maka penyelenggaraannya sama dengan orang dewasa. Tidak perlu ditanya lagi berapa usia kandungannya. Tidak perlu pertanyaan itu lagi. Tapi ketika lahirnya tidak bersuara, dipastikan sudah mati di dalam, maka perlu untuk bertanya berapa usia kandungannya. Kalau di bawah 4 bulan, cukup dikebumikan saja. Kalau di atas 4 bulan, maka wajib untuk dikafani dan dimandikan dan dikuburkan. Tapi apabila lahirnya tidak berbentuk apa-apa, hanya sebesar donat begitu atau darah beku, maka itu cukup dibuang saja. Kalau ada siwo memasang nggak ada masalah juga. Nah,
Bolehkah dimakan oleh manusia? Enggak boleh. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bagi para ulama, bagi calon pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tawamu yudhibul hikmata min qulubil ulama. Rakus, sifat rakus tersebut itu akan menghilangkan hikmah, akan menghilangkan kebijakan, akan menghilangkan mutiara hikmah dari hati-hati para ulama, dari hati-hati para ulama. InsyaAllah orang yang dilabelkan ulama kepada dirinya, tapi ketika antrian makan masih berdesak-desakan, itu sangat disayangkan. Ambil porsi makanan sampai gak habis dimakan, itu juga sangat disayangkan. Tapi kalau habis pun dimakan, itu juga mengecewakan. Semua lauk diambil, ayam goreng, daging rendang, daging gulai, ikan goreng, ada di piring. Kalau seperti itu, bakatnya dalam makan, semangatnya dalam makan, itu jangan pernah antum mendengarkan kata-kata bijak di dalam dari orang tersebut, karena masih memiliki sifat tamak, rebutan dengan snack, rebutan dengan kue misalnya. Santai, datang hidangan lewat depan kita, ambil. Enggak lewat depan kita, bisa diambil. Ambil satu, makan habis, tambah lagi, enggak masalah. Jangan ambil satu, ambil dua, makan satu. Tuh lihat punya buruk di rumah? Punya. Harusnya kalau ada, tolong dipinjam dulu orang tetangga satu, kita bawa ke sini, nah, kasih dia pisang satu, dia akan pegang yang tangan kanan. Kasih satu lagi, pasti ambil, pegang yang tangan kiri. Kasih lagi, taruh di bawah kita. Ambil, kasih lagi, dia masukkan dalam mulut. Belum selesai dia punya penuh di sini semuanya, penuh kaki dan tangannya, penuh ketiaknya. Kalau mau dikasih, mau ambil juga dia. Tapi pas mau diambil, jatuh yang di dua di bawah ketek. Itu namanya tamak. Jadi simbol kerakusan itu monyet atau balua. Tapi kalau masih calon itu masih wajar-wajar. Apalagi di rumah kawan sendiri pun tidak masalah. Datang ke rumah kawan sendiri biasanya aja apa masalahnya. Kalau mana tahu, kalau mana tahu ya. Nah, apalagi tamak dengan hal-hal yang lain. Dia menisbahkan dirinya kepada ulama. Dalam waktu yang sama buka usaha ini, buka lagi usaha itu, buka lagi usaha ini dan itu. Akhirnya ilmu yang dia pelajari selama ini itu tidak ada waktu lagi untuk menyampaikannya. Tidak ada waktu lagi untuk menyampaikannya, sementara dia telah sibuk dengan seperti orang-orang biasa. Sarjana agama sibuk seperti sarjana ekonomi, kan aneh. Di mana bedanya? Maka Nabi bersabda, hilangkan sifat tamak. Tamak itu akan menghilangkan kalimat hikmah min qulubil ulama, dari hati para ulama. Nah, belajar hari ini untuk mengambil porsi makanan sesuai dengan perut,
dan makan sesuai dengan kadar yang mudah untuk dimakan. At-taharat arba'ah. Suci itu ada 4. Kata ulama hadis, al-ma'dud fil ahadits ghairu mafhum. Bilangan yang terdapat dalam hadis itu tidak menjadi patokan. Nah, di patokan. Taharah di sini 4, tempat lain nanti ada di 47, tempat lain ada di 45, tempat lain ada di 43. Jadi kalau digabungkan bisa jumlahnya 15. Nah, jadi nggak jadi patokan. At-taharah suci itu arba'un ada 4. Pertama, qassus syarih, menggunting kumis. Qassu gunting. Kalau gunting, maka Nabi mengajarkan kepada satu sahabat yang baru memeluk Islam untuk menggunting kumisnya qadrus siwak, seukuran siwak. Apa maksud seukuran siwak? Bukan siwak dalam bentuk memanjang. Itu siwak sejengkal. Nah, sejengkal boleh tertutup mulutnya, ditirai. Itu kalau makan jadi kadar siwak yang dimaksudkan di situ adalah kadar melintang. Yang bersiwak dibentangkan di sini, nah baru dipotong. Kalau nggak ada siwak pun cukup, Allah sudah beri garis di bibir antum masing-masing. Potong antara pembatas antara merah bibir dengan kulit muka, di situ potongnya. Yang gunting, sunahnya dengan gunting. Tapi kadang-kala karena sempitnya waktu nggak sempat gunting, akhirnya mencukur saja. Yang kedua, halqul ana, mencukur ana. Apri apa artinya ana? Ya. Nah, kemaluan. Jadi kemaluannya dicukur. Adalah warisan nenek moyang. Anak itu artinya bulu kemaluan, bukan kemaluannya. Al-Qur'an. Jangan dicabut. Nah, jangan digunting. Jangan dicabut, jangan digunting, tapi sunahnya cukur. Wa taqlimul azfar, menggunting kuku. Menggunting kuku. Pakai gunting. Bukan pakai gigi. Wasiwaku dan siwak. Nah, siwak artinya menggosok gigi, baik itu dengan sikat gigi atau dengan kain, dengan sabut kelapa. Yang terbaik dari semua bentuk alat-alat gosok gigi adalah arak, kayu arak. At-tuhuru satrul iman, suci itu setengah dari iman. At-tuhur, suci itu setengah dari iman. Dan alhamdulillah tamla'ul mizan, ia memenuhi satu timbangan amal. Satu timbangan amal. Kenapa digunakan bahasa satu timbangan? Karena di mana-mana timbangan itu mesti dua. Jadi timbangan yang dimaksudkan di sini adalah timbangan seperti timbangan tukang emas, yang dia punya daun timbangan dua. Kadang-kadang
nggak bisa terpahami. Mana pula ada timbangan saja, satu aja timbangan di pasar. Terus naik. Apalagi timbangan pakai besi panjang itu, satu juga. Timbangan yang dimaksudkan di sini yaitu timbangan yang ada dua neraca, kiri dan kanan. Kalau sebelah di sini emas, sebelah sini pemberat, ya lambang pegadaian. Selesaikan satu masalah dengan beberapa masalah. Nah, jadi alhamdulillah itu memenuhi satu neraca. Kalau kita baca alhamdulillah sudah penuh satu daun timbangan amal kita. Dan subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah tamla'ani, memenuhi kedua-duanya bacaan tersebut, ma bainas sama'i wal ardh, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Maka dunia darul amal, akhirat darul jaza. Kalau sekiranya Allah berikan ganjaran amal ibadah setiap manusia, itu tidak ada tempatnya di dunia ini. Tadi pagi kita ada baca subhanallah alhamdulillah berapa kali? 33 kali bagi yang nggak menentu. Mantu bisa 32, bisa 30, bisa 21. Kalaupun dia baca satu saja subhanallah alhamdulillah, itu sudah penuh antara langit dan bumi. Rehan Syah dikasih pahala, dia baca satu saja tadi karena dia tidur. Subhanallah alhamdulillah, penuh langit dan bumi. Okelah ditempatkan di sini antara langit dan bumi. Apa si Hanum di sampingnya, Rashid, dia malah tidur. Akhirnya dia baca alhamdulillah doa, alhamdulillah langsung tidur. Kemana dia taruh pahala dia? Kemana ditaruh pahala dia sementara bumi dan langit sudah penuh dengan pahalanya Rayhan? Itu baru pahala hari ini. Gak bisa. Maka dunia ini tidak layak untuk menjadi tempat ganjaran daripada pahala amal. Untuk mau cepat menerima ganjaran pahala? Mau cepat? Mau terima sekarang? Enggak kan? Mau terima sekarang mati dengan jalan satu-satu jalan. Maka beramal saja, beramal dan beramal, beramal dan beramal tanpa melihat mana ganjaran amal saya. Enggak cocok dunia ini untuk memberikan balasan amalmu. As-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Orang yang salat bercahaya wajahnya. Orang yang salat bercahaya hatinya. Orang yang salat bercahaya kuburnya. Orang yang salat bercahaya kehidupannya. Tapi kalau dia nggak salat, nggak ada cahaya dalam kehidupannya. Orang yang hidup tanpa cahaya, maka dia akan hidup dalam keadaan pusing, berbuat tanpa ada arah tujuan, berbuat tanpa ada kejelasan. Itu orang nggak sholat. Maka kalau kita lihat kehidupan orang yang tidak sholat, kita juga bingung melihatnya. Apa maksud hidup orang itu? Gak jelas di situ. Gak jelas. Kenapa kehidupannya tidak jelas? Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan as-salatu fid-din kamanzilatir ra'si fil jasad.
posisi sholat dalam agama sama dengan posisi kepala di badan. Orang yang tidak sholat berarti agamanya nggak berkepala. Berarti orang nggak sholat hidupnya tidak berkepala, tidak tertata kehidupannya. Di akhirat ketika dia melewati perjalanan demi perjalanan, itu tidak ada cahaya yang bisa meneranginya di jalan ke surga. As-sadaqatu burhan, sedangkan sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu adalah bukti, keterangan, bukti kamu memiliki kecintaan kepada Allah. Ada sedekah yang diberikan. Bukti kamu yakin dengan Allah, ada sedekah yang diberikan. Bukti dia yakin dengan akhirat. Bukti dia ada mahabbah kepada sesama. Bukti dia punya kepedulian kepada orang lain. Bukti daripada innamal mu'minuna ikhwah. Nah, dan sabar itu adalah cahaya. Dia sabar adalah dia, cahaya yang gemilang. Ketika menyikapi masalah tanpa ada kesabaran, maka dia akan mengambil sikap yang salah. Tapi apabila dia menyikapi masalah dengan kesabaran, Allah akan kirimkan kepadanya cahaya yang akan menerangi pemikirannya dalam menyikapi masalah tersebut. As-sabru dia. Bagaimana kesabaran sahabat? Ketika perang Ahzab, 12.000 pasukan sekutu telah mengepung kota Madinah. Waktu itu dalam kehidupan yang sulit untuk mendapatkan makanan, tapi sahabat bersabar menggali pari hampir setengah daripada kota Madinah. Bila berkat kesabaran, Allah berikan pertolongan. Allah berikan hasil yang cemerlang. Allah kirimkan angin tufan sehingga mencabut pasak-pasak kemah mereka dan menerbangkan periuk-periuk nasi mereka. Periuk nasi antumnya tidak pernah terbang lagi. Itu baru untuk kapasitas 50 orang. Di zaman itu bukan pakai tungku kecil itu. Bagaimana besarnya periuk nasinya diterbangkan oleh angin. Yang tanya nampaknya, nampaknya kemana? Sendoknya kemana? Periuk nasinya diterbangkan angin. Artinya peralatan yang paling berat saja diterbangkan angin. Benda yang terkecil yang menancap di tanah saja dicabut oleh angin. Kemana kemana? Cuma pasarnya doang terbangkan. Kita nggak berpikir. Artinya tempat makannya tidak ada, tempat tidurnya tidak ada, akhirnya mereka pulang. Berkah daripada sebuah kesabaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak perlu mengatakan bagaimana kita gali pari dalam kondisi menceklik seperti ini, hanya makan satu butir kurma setiap hari, nggak seimbang. Masa sebutir kurma pekerjaannya menggali pari? Bukan pari kebun, tapi pari yang tidak bisa diloncati oleh kuda. Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah laka yang membelamu, au alaika atau yang memberatkanmu di akhirat. Maka Nabi bersabda, kam min qari'il Qur'ani al-Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tapi Quran mengutuk dia.
Tidak setiap pembaca Al-Quran itu dirahmati oleh Al-Quran, tapi ada juga pembaca Quran, Quran mengutuknya. Tidak semua yang ahli Al-Quran itu Al-Quran membelanya di akhirat, tapi ada di antara ahli Quran. Pertama, orang yang tidak menjaga adab dengan Al-Quran. Al-Quran dipegang dengan tangan kiri. Al-Quran diletakkan di atas lantai sejajar dengan telapak kakinya. Orang yang mengatakan Al-Quran ini hanya sekedar tulisan di perak, maka para ulama, salah satunya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mereka menyusun adab bagi para penghafal Al-Quran. Nah, adab bagi penghafal Al-Quran. Jangan letakkan kepala di atas Quran. Jangan selipkan barang-barang. Jangan selipkan barang-barang di dalam Quran. Al-Quran tidak boleh ditulis kecuali hanya sekedar nama antum di situ. Jangan ada lagi di situ gambar satria baju hitam, gambar robot, gambar Batman. Di mejanya juga gambar Batman. Di Quran ditulis kata-kata yang enggak bagus. Yang bagus saja enggak boleh. Apalagi kata-kata yang enggak bagus. Kalau jumpa lembaran Al-Quran, maka kalau enggak bisa diselamatkan, salah satunya yang dibakar, enggak ada masalah untuk dibakar. Quran yang tidak terpakai disimpan di satu tempat. Kalau memang nggak kepakai dan nggak bisa terjaga lagi, bisa dibakar, harus boleh dibakar, tapi dengan adabnya. Tempat pembakaran yang suci tidak boleh digabungkan dengan sampah. Kemudian di tempat yang tinggi. Nah, untuk menjaga penghormatan Al-Quran, tidak boleh mencari upah dengan Al-Quran Al-Karim. Letakkan kotak sumbangan, kalau dia mengaji di situ, tak boleh. Berarti berlanjut boleh, juga nggak boleh. Letakkan aja di situ. Selawat boleh. Nah, baca selawat saja. Bagi pengemis yang buta, yang lumpuh, bawa asal kalau dia ngaji tilawah supaya diberikan sumbangan. Ketika salah seorang sahabat datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dapat hadiah anak panah daripada seseorang yang sahajakan tilawat Al-Quran, yang sahajakan membaca Al-Quran." Nabi katakan pada sahabat tersebut, "Kalau kamu mau mengambil anak panah dari neraka, maka ambillah." Ini Al-Quran menjadikan lahan untuk mencari trofi, cari piala. Besok saya jadi utusan di mana lagi ya? Oh, Padang Pariaman. Utusan Padang Pariaman 30. Juara 1. Nah, besok lagi utusan Tanah Datar lagi. Besok lagi utusan Solo Selatan. Jadi setiap Sumbar ini dari jadi utusan ya, selesai baru utusan Sumbar. Nah, besok utusan Jambi, kemudian utusan mana lagi? Utusan Indonesia. Pasti jadi juri. Itu kehidupan kita. Lalu dia katakan, beginilah orang Quran dimuliakan oleh Allah SWT. Dimuliakan bagaimana? Nanti cari makan di situ. Merasa dimuliakan oleh Al-Quran, terbang di sini, terbang di situ,
TC di sini, TC itu, lomba sini, lomba situ. Katakan kami orang-orang Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kemuliaan? Nah, apa maksudnya? Gak tahu juga sama sekali. Nah, jadi Al-Quran itu adalah hujjah yang akan membela dirimu di akhirat kelak, hujjah yang akan menuntut dirimu di akhirat kelak ketika perilakumu, tidak tandukmu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lalu dia baca Al-Quran, ayat-ayat kutukan terhadap para pembohong, sementara dia berbohong. Dia baca Al-Quran, ayat kutukan Allah kepada orang-orang zalim, waktu yang sama dia zalim. Berarti dia telah mendoakan dirinya dalam waktu yang sama. Bahkan bukan hanya Quran, zikir juga pernah disabdakan oleh Allah dalam hadis qudsi, jangan pernah kamu mengingat aku dalam kondisi yang aku benci, supaya aku tidak mengingatmu dengan kebencian. Memang betul, fazkuruni azkurkum, ingat saya aku akan ingat kamu. Tapi ingatlah Allah dalam kondisi yang dicintai oleh Allah. Kalau ingat Allah dalam kondisi yang dibenci oleh Allah, Allah akan ingat kita dengan kebencian. Gandar diri, pastikan catatan teman-teman. Kullun nasi, setiap manusia, kullun nasi, setiap manusia yaudu, dia berada di pagi hari. Sekarang setiap manusia berada di pagi hari. Dimanapun dia tinggal, dia akan berada di pagi hari. Fabani'un nafsahu, maka dia membeli dirinya. Baik, di situ mana mustari. Maka dia membeli dirinya. Setelah dia beli dirinya, famu'tikuha, lalu dia memerdekakannya diri. Dia selamatkan dirinya dari neraka. Minimal yang membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Berarti dia telah menguasai dirinya dan telah menyelamatkan dirinya dari neraka. Dan hadis Nabi, idza mutta fi nahari kutibat laka jiwaru minha. Apabila kamu meninggal pada hari itu setelah membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah sholat subuh, maka kamu telah dicatat oleh Allah bebas dari api neraka. Al-mubikuha, ada juga yang membeli dirinya lalu membiarkannya diri di dalam neraka Allah. Orang baca Allahumma ajirni minan nar, imam sudah pimpin dengan Allahumma ajirni minan nar, tapi dia tetap tidur, nggak mau menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian sampai akhir siang dia tidak punya berpikiran, dia tidak pernah terpikir di dalam benaknya bagaimana usaha menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadi pagi hari ini ada 2 kategori manusia. Ada yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka dan berpikir bagaimana kalau meninggal selamat dari api neraka. Ada juga yang tidak peduli sama sekali, mau masuk neraka mau masuk surga itu urusan belakangan. Maka di mana saja antum sholat subuh, di mana saja antum sholat maghrib, jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. At-tuhuru salatan, bersuci itu 3 kali, hukumnya wajib.
cuci muka 3 kali, cuci tangan kanan 3 kali, cuci tangan kiri 3 kali, mensucikan anggota wudhu 3 kali, hukumnya wajib. Nah, pandangan ulama Syafi'iyah dalam hadis ini, kata ulama Syafi'iyah hadisnya dhaif. Maka wajib di situ maknanya mustahab, sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang ditekankan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu memahami memang wajib. Maka mencuci anggota 3 kali menurut mazhab Imam Ahmad itu hukumnya wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Wa masfur ra'si wahidah. Tapi mengusap kepala cukup 1 kali. Menyapu kepala dalam berwudu wahidatun 1 kali. Lalu kenapa di fikih Syafi'iyah dikatakan mengusap kepala juga 3 kali? Kenapa? Karena ada hadis hasan yang diriwayatkan Nabi juga mengusap kepala 3 kali. Kalau kita membaca hadis-hadis dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, itu riwayat hadisnya rata-rata praktek wudhu yang diriwayatkan itu kepala sapunya 3 kali. Tapi kalau antum teliti dalam membacanya, ada 1 riwayat yang diriwayatkan menyapu kepala itu 3 kali. Maka riwayat itulah yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka Imam Syafi'i memfatwakan mengusap kepala, menyapu, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, telinga, itu semuanya sunnah 3 kali. Jadi at-tawafu haulal bait, tawaf di sekeliling Ka'bah. Al-bait artinya rumah. Tapi ketika ada alif lam di situ, maka pemahaman kita langsung tertuju ke Ka'bah, Baitullah. Maka alif lam itu disebut dengan alif lam ahdi zidni. Jadi alif lam itu yang mengarahkan hati kita makna bait itu adalah Baitullah. At-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah itu mislus shalah. At-tawafu haulal bait, tawaf di sekeliling Ka'bah itu sama dengan salat. Illa, kecuali perbedaannya dengan salat, annakum sesungguhnya kalian tatakallamuna fihi, kalian bisa bicara fihi padanya tawaf. Tatakallamun, kalian bisa bicara fihi padanya tawaf. Faman takallama fihi, maka siapa saja yang berbicara, faman, maka siapa saja takallama yang dia berbicara fihi di dalam tawaf, fala yatakallamu illa bi khairin, maka tidaklah ia bicara kecuali dengan kebaikan. Yatakallamu atau yatakallam? Yatakallam. Nah, di sini yatakallam. Cocoknya yatakallam. Kalau la yatakallamu, la nafi, tidaklah dia bicara. Tapi yang tepatnya adalah la nahi, la yatakallam. Maka janganlah ia bicara kecuali dengan kebaikan. Nah, jadi tawaf di sekitar Ka'bah sama dengan sholat. Maksudnya adalah syarat tawaf sama dengan syarat sholat.
Pertama, salat mesti berwudu dengan sempurna. Maka tawaf juga harus berwudu. Kalau sedang tawaf batal wudu, maka ulang wudu kembali. Kemudian tawafnya boleh disambung. Kemudian tawaf lagi sekeliling bersentuh dengan perempuan, batal wudu lagi. Kemudian tawafnya dilanjutkan kembali. Di mana dia terputus, kemudian mundur satu langkah ke belakang. Karena namanya menyambung kan nggak bisa pas. Jadi mundur ke belakang. Kalau dia ragu-ragu antara jarak yang di depan dengan belakang, maka dia ambil jarak yang paling belakang. Ragu juga dia ambil belakang, mundur lagi ke belakang. Masih ragu lagi, mundur ke belakang. Artinya lewat Hajar Aswad. Kalau masih ragu lagi dia, ulang saja. Berarti dia sedang gila. Nggak sah tawafnya. Masa ragu sini, mundur lagi, putar ya. Sampai tadi ragu lagi, mundur. Hanya dia tawafnya ke belakang. Nanti kan nggak wajib tawaf dia, karena nggak waras. Nah, tapi kalau sekiranya dia tidak mampu mengelakkan diri daripada bersentuhan dengan perempuan, dari coba sekali batal lagi, baru setengah batal lagi, capek dia mau tawaf, maka dia boleh pindah ke mazhab yang lain, tapi diawali dulu dengan wudu yang sama dengan mazhab tersebut. Di antaranya adalah mazhab Imam Malik. Oh, bagaimana kami mempelajari mazhab Imam Malik? Caranya mudah, lakukan wudu dengan niat mazhab Imam Malik, lakukan semua perkara sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Menggosok-gosok bagi Imam Malik hukumnya wajib. Menyelang-nyelangi jari mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Mencuci 3 kali mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Jadi mudah cara untuk mengenal mazhab lain. Lengkapi semua perkara sunnah dan mazhab Imam Syafi'i, anggap itu wajib. Atau yang lebih mudah lagi, berpindah kepada salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi nggak perlu pindah mazhab, cukup bertakayur, artinya berpindah mengikuti salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak batal wudu. Ini hanya dipakai untuk tawaf saja, jangan dipakai tempat lain. Kenapa? Karena al-ihtiyatu minat tuqa, berhati-hati dalam ibadah itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Karena ada ulama enggak batal wudu, apa salahnya? Enggak ulama itu saja itu. Biar gampang ibadahnya. Kalau nanti keputusannya di akhirat wudunya batal dengan bersentuhan dengan perempuan, nasib sholatmu bagaimana? Bingung nasib sholatnya bagaimana? Mendingan kita ambil yang ketat dalam amal. Walaupun ada pendapat mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak batal, kita ambil yang batal biar aman. Mencari aman itu kan dalam segala hal orang melakukan mencari yang aman. Nah, lebih kalah 3 buah biar aman. Aku kurang. Semuanya biar aman. Lalu kenapa dalam hal ibadah nggak diperhatikan mana yang lebih aman? Tapi ketika tawaf memang sudah susah dan coba sekali 2 kali nggak bisa, maka boleh pindah mazhab. Dalam sholat wajib menutup aurat, maka ketika tawaf juga wajib menutup aurat. Kalau dalam tawaf sekiranya dia salah pasang dengan bagian sarungnya, nggak pandai pasang, waktu melangkah nampak pahanya, maka tawafnya batal, wajib diulang kembali. Kalau hal itu disadari ketika sa'i, ya sa'i baru tahu dia nampak pahanya di depan, maka dia wajib mengulang tawaf kembali dan sa'i wajib diulang. Kemudian semasa tawaf tidak boleh memikul najis. Nah, tidak boleh memikul najis. Kalau sekiranya kita tawaf membawa sendal, nah pastikan sendal yang dibawa sedang tawaf itu suci.
Tapi kalau membawa sendal yang najis sedang tawaf, maka tawafnya batal. Atau simpan saja sendal antum di salah satu pintu masjid. Nanti waktu pulang beli satu lagi. Jangan cari yang itu, nanti nggak jadi pulang. Jangan cari yang itu, nanti beli satu lagi. Nanti bisa simpan lagi, nanti keluar cari beli. Tapi jangan sampai sendalnya dimasukkan dalam kresek, dimasukkan dalam tas, kemudian dia gantung di badannya, lalu dia tawaf. Sementara sandalnya bernajis, berarti dia sedang memikul najis, batal tawafnya. Nah, ini secara garis besar. Oh, bukan berarti kalau sholat kan harus menghadap kiblat, berarti tawaf menghadap kiblat. Enggak. Mustasna ya. Yang pemahaman Wahabi ada mustasna ya. Perumpamaan di sini secara garis besar, bukan secara detail. Oh, dalam salat nggak boleh bergerak, berarti tawaf nggak boleh bergerak, diam begitu, nggak tawaf namanya. Nah, coba lihat tadi sini. Tawaf itu sekitar gambar sama dengan sholat, kecuali bedanya cuma satu, nggak boleh bicara. Dalam sholat boleh bicara, dalam tawaf apakah cuma satu itu aja bedanya? Ternyata banyak yang lainnya. Boleh bergerak banyak, boleh makan, boleh minum. Sholat boleh makan? Nggak boleh. Sambil tawaf boleh makan. Artinya bukan sambil tawaf makan, tidak. Nah, dia capek, dia 7 keliling, 6 keliling, lalu dia minum dulu, baru lanjutkan, tidak ada masalah. Dan tidak boleh menghadap kiblat. Ka'bah harus posisikan sebelah kiri bahu. Tidak boleh menghadap kiblat, sementara sholat mesti menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi ada keringanan di situ, boleh bicara. Kalau mau bicara, bicaralah kebaikan dalam tawaf. Jangan menyanyikan lagu Indonesia. At-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Ka'bah itu sama dengan sholat. Walakinnallaha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ahalla, menghalalkan, fihi, di dalam tawaf, mantiqa, akan bicara. Mantik, bicara. Ilmu mantik, ilmu menata pembicaraan. Faman nataqa, maka siapa saja yang berbicara, fala yantik, atau yantiku, yantik, maka jangan ia bicara. Lana ilanahi, maka fi'il mudhari setelahnya jazam, maka janganlah ia bicara kecuali dengan perkara baik. At-tawafu sholatun, tawaf itu adalah sholat. Fa'akillu fihil kalam, maka sedikitkan oleh kalian padanya tawaf, akan bicara. Memang boleh bicara, tapi sedikitkan. Yang penting saja, mendingan fokus dengan doa-doanya. At-tufan maut, tufan itu adalah kematian. Tufan itu artinya kematian. Tufan yang dimasukkan di sini adalah penafsiran dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihimut tufan, maka kami kirimkan kepada mereka angin topan. Pemahaman secara ringkas, Allah kirimkan kepada orang-orang tersebut angin topan. Artinya mereka kena wabah, kena bala angin topan. Adakah keterangan mereka musnah dengan angin itu? Tidak ada. Sama tufan yang menimpa kaum Ahzab yang kita ceritakan tadi, dia bisa menerbangkan periuk nasinya dan mencabut pasak-pasak kemahnya, tapi dalam waktu yang sama mereka masih hidup.
Nah, karena sebahagian ketika ayat itu disampaikan, pemahaman sebagian sahabat adalah orang itu ditimpa oleh tufan tapi mereka nggak musnah, masih hidup. Maka Nabi jelaskan at-tufanu maut. Mereka kena topan semuanya mati. Jadi tufan dalam ayat itu maknanya tufan yang berakhir dengan kematian. Nggak lengkap azab kalau azabnya itu nggak sampai mati. Cuman dalam Al-Quran Allah katakan apabila satu sudah diberikan peringatan, lalu dia melanggar peringatan tersebut, lalu Allah kirimkan azab. Kalau azab sudah turun maka tidak ada bahasa dicabut kembali, kecuali satu kaum. Kaum mana? Kaum mana? Illa kaum Yunus. Hanya kaum Nabi Yunus lah yang azab sudah nampak di langit, kemudian dia bergegas mencari Nabi Yunus. Bukan bergegas untuk bertobat kepada Allah, akhirnya azabnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak bisa. Kalau udah turun nggak bisa lagi cabut, langsung ditimpakan. Kalau udah ditimpakan ujungnya mati. Maka ada pemahaman sebahagian ketika mendengarkan ayat fa'arsalna 'alaihim tufan. Pemahaman mereka memang kena tufan, kena badai, tapi tidak sampai mati. Untuk menjelaskan ayat tersebut maka Nabi sabdakan at-tufan al-maut, kena topan berujung dengan kematian. At-talaqu biyadi man akhadha bis-saq. Talak itu, cerai itu ada di tangan man akhadha bis-saqi, orang yang mengambil dengan sak. Sak itu artinya betis. Betis itu maknanya tanggung jawab. Talak itu ada di tangan orang mengambil dengan tanggung jawab. Maksudnya adalah suami. Talak itu ada di tangan suami, bukan di tangan perempuan. Nanti kamu kalau macam-macam saya ceraikan. Ada istrinya sama suaminya. Bagaimanapun dia mau menceraikan suaminya tidak akan bisa cerai. Kata istri, kamu talak 7. Jatuh talak sama suaminya. At-talaqu biyadi man akhadha bis-saq. At-tayru tajri biqadar. Sial itu berlaku dengan kadar Allah. Kita pernah dengar kemarin hadis at-tiyaru bil hulqum. Tiar burung itu di leher. Apa maksud burung di leher? Maksudnya disebut burung karena mereka pesimis menjadikan alat untuk mengadu nasib itu pakai burung. Gak disebutlah burung. Maka maksudnya adalah pesimis itu bergantung kepada ucapan. Kita katakan tadi malam bermimpi begini. Lalu kawan tafsirkan, kamu bakalan bangkrut. Nah, maka orang itu akan bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena bergantung kepada lidah orang yang menafsirkannya. Nah, seolah-olah kesialan yang terjadi pada orang itu disebabkan oleh ucapan kawannya. Lepas pada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu syariatnya, tapi hakikatnya adalah thayyib itu juga berlaku dengan kadar Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah takdirkan dia di Lauh Mahfuz untuk bangkrut, lalu dia berusaha untuk menceritakan ke kawannya. Allah gerakkan lidah kawannya untuk menafsirkan itu bangkrut.
Jadi ada pemahaman syariat, ada pemahaman hakikat. Nah, syariatnya bagaimana? Kalau mimpi jelek jangan cerita sama siapapun. Kalau kamu cerita dengan orang tersebut lalu dia tafsirkan dengan yang jelek, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi seolah-olah lepas pada takdir Allah. Tidak. Tetap di qadar toir, burung, maknanya sifat pesimis terhadap sesuatu itu berlaku dengan kadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan hadis ini, at-tayru yaumal qiyamah, burung pada hari kiamat, tarfa'u manakiraha, dia akan mengangkat patok-patoknya, wa tadribu bi aznabiha, dan dia akan memukulkan dengan ekor-ekornya. Wa tadribu, dan dia akan memukulkan bi aznabiha, dengan ekor-ekornya. Wa tadrahu ma fi butuniha, dan dia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam perut-perutnya. Wa tadrahu, dan dia akan membuang ma, semua yang ada fi butuniha, dalam perut-perutnya. Wa laisa indaha talibah, dan tidak ada bersamanya burung sesuatu yang dicari. Fattaqih, fattaqih, ha itu tidak ada terjemahannya. Itu disebut dengan ha tasbih. Nah, karena apabila disebut fattaqih, fattaqih susah untuk berhenti di situ, karena di ujungnya berbaris qi, fattaqih, fattaq. Fattaq. Mana wakafnya begitu? Biar mudah wakaf. Ditasbih, dikenyangkan huruf kasar dan ha sakin. Fattaqih. Itu fi'il amar, ha tidak perlu diterjemahkan, maka waspadalah. Waspadalah mengadu nasib dengan burung. Burung yang kamu jadikan objek untuk mengadu nasib. Yang keluar malam ini, itu ada burung hantu dengan berbunyi. Biasa ada yang mati. Coba terbangkan burung merpati, kemana dia terbang? Misalnya siapa? Habib Zaki, Habib Zaki, Habib Rizki. Dia pergi melamar pekerjaan. Dia ambil burung merpati di rumah, terbangkan. Kalau ke kanan bisa melamar hari ini, berarti nasib baik. Kalau ke kiri berarti tidak jadi melamar. Terbangkan. Setelah terbangkan, terbang burungnya ke kiri. Dia buka dasinya, dia tidur. Besok pasang lagi dasi, dia mandi, dia buat surat lamaran, terbangkan lagi burung. Terbang ke kanan, baru berangkat. Itu disebut dengan tiara. Objeknya disebut dengan tair, burung. Nah, burung yang dijadikan objek mengadu nasib itu pada hari kiamat dipanggil, bukan Habib lagi orang tadi itu. Panggil Allah, panggil burung merpati tadi. Disuruh diangkat paruhnya, angkat paruh. Goyang ekormu, goyang. Biasanya kalau digoyang ada sesuatu dicari, kalau ada tersembunyi di ekor kan jatuh dia. Nah, kalau tersembunyi di leher, kenapa? Suruh angkat lehernya, berarti periksa di bawah leher, nggak ada sama sekali. Suruh goyang-goyang ekornya, nggak ada yang jatuh. Muntahkan isi perutnya semuanya, nggak ada yang kamu cari di situ. Maka hati-hati, jangan pernah mengadu nasib dengan burung. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita, orang-orang tua kita, mereka kadang-kadang pesimis. Kalau pesimis nggak boleh, tapi kalau optimis boleh.
Nah, sedang anak duduk masuk ke dalam rumah kupu-kupu besar. Kalau tadi ya, orang rantau orang pulang. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi datang kupu-kupu burung hantu. Oh, ini rumah harus didoain lagi nih, pakai tolak bala. Dari kampung saya, kalau rumah kemasukan burung hantu, itu bakal dipanggil orang Mesir, disembelih beberapa ekor ayam, doa tolak bala. Berapa burung hantu cuman? Kan kalau pelihara mau masuk burung hantu kah, burung malaikat kah, itu nggak ada masalah. Tidak boleh pesimis terhadap apa yang masuk. Tapi optimis boleh. Nah, masuk burung hantu ke rumah ini, kan saya mau jadi orang kaya. Masuk ke dalam rumah ini, tambah kaya lagi. Pokoknya penafsirannya kayak semuanya. Nah, at-tiyaroh syirkun, praktek tiyaroh seperti tadi, menerbangkan burung untuk mengundi nasib itu syirik. Nah, at-tiyaroh fiddah, at-tiyaroh ini beda lagi mananya, sial. At-tiyaroh fiddah, sial itu ada di rumah, kemudian pada wanita, kemudian pada kuda. Jadi kalau kamu, kata Nabi, meyakini ada kesialan dalam hidup, misal sial hari ini gara-gara pakai baju ini baju membuat sial. Karena kalau dia pakai baju itu pasti rezekinya nggak lancar. Kemarin kalau pakai baju merah lancar rezekinya, pas itu dia pakai baju hijau macet rezekinya. Dia bawa angkot misalnya, baju merah banyak yang naik. Pakai baju hijau nggak naik, ditandai itu baju hijau nggak naik. Besok pakai baju merah nggak bisa lagi. Besok pakai baju hijau, oh nggak ada lagi tuh. Oh dia katakan baju ini buat sial. Lalu dia melamar seseorang, bawa kawan. Asal bawa kawan itu pasti lamarannya tolak. Berarti kamu buat sial. Kalau bawa sama kamu masalah dulu. Maka Nabi sabdakan, kalau kamu percaya dengan hal seperti itu, maka sial itu ada pada 3 hal saja. Pertama, rumah. Nah, itu posisi rumah, tempat rumah, fondasi rumah, di mana buat rumah, itu bisa membawa kesialan. Mic-nya mati keluar. Nah, salah satunya di sini. Maka Nabi SAW bersabda, al-jaru qabla dar. Nabi bersabda, al-jaru qabla dar. Cari tetangga dulu sebelum buat rumah. Allah Akbar. Pesan Nabi SAW. Ini nggak cari tetangga, langsung buat rumah. Pas buat rumah nggak ada jalan. Semewah apa mobilnya, sebagus apapun garasinya, nggak ada jalan. Betul. Betul. Ada jalan. Nah, yang kedua makkah wanita. Jadi lepas sorban antum kalau salah cari ini. Allah. Betul. Kemana kemarin sorban besar pakai gamis 5, masya Allah. Sekarang pakai jin dan baju kaos. Betul. Kenapa dia berubah 100%? Salah cari pasangan. Nah, kamu udah jadi suami saya kan? Mulai sekarang sebakar semuanya. Ribut teroris. Mungkin kaos ini. Bukan aja. Mana sobat bakar gini kan? Buat siap. Maka harus cari yang jelas. Pasbar di tadi hebat dia.
Yang ketiga faras, kuda. Kendaraan. Nah, kendaraan itu kadang bawa sial, kadang bawa berkah. Jangan sampai salah beli mio. Bawa sial. Mio asal second bakal bawa sial. Perlu dipelajari secara baik. Nah, untuk membeli kendaraan perlu dipelajari secara baik. Harga murah, masya Allah murah. Tapi under dealnya tidak ada di Indonesia. Apa murah? Harganya murah sekali, tapi minyaknya boros. Sial. Nah, jadi 3 hal itu perlu cermat. Ikuti panduan Nabi SAW supaya tidak jumpa sial dalam kehidupan. Pertama rumah, yang kedua marka, yang ketiga faras. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup insyaallah.